Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani. Di sini saya sebagai tutor yang ditugaskan atau diberikan kesempatan oleh rekan-rekan HMPM untuk membantu kalian semua, untuk membantu rekan-rekan semua belajar ataupun membahas latihan soal UAS tahun lalu untuk manajemen keuangan, mata kuliah manajemen keuangan ya. Jadi di sini nanti kita akan membahas ada 4 macam soal essay yang mana materinya seharusnya sudah rekan-rekan pelajari baik itu di kelas teori ataupun di kelas praktika. Oke, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama ini ialah materi mengenai manajemen kas. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Paman Anda sedang menjalani usaha catering yang telah berjalan kurang lebih 3 bulan. Saat ini, beliau mengalami kesulitan untuk memperkirakan saldo kas optimal untuk memenuhi kebutuhan usahanya karena pola pengeluaran kas dari usaha tersebut relatif berfluktuasi atau tidak menentu. Berdasarkan pengalaman, untuk setiap merubah surat berharga menjadi kas dan sebaliknya, diperlukan biaya sebesar Rp800. Adapun variasi dari aliran kas usaha tersebut ialah sebesar Rp486.000 tanpa cadangan kas minimal. Berdasarkan informasi dari beberapa bank bahwa saat ini tingkat suku bunga deposito adalah sebesar 7,2% per tahun. Maka yang pertama rekan-rekan diminta untuk menentukan model manajemen kas yang sesuai. Lalu yang kedua, berapakah jumlah saldo kas optimal yang sebaiknya dimiliki oleh paman Anda? Dan yang ketiga atau yang poin C, apa yang sebaiknya dilakukan jika saldo kas yang dimiliki sebesar Rp250.000? Oke, dari sini langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mengidentifikasi informasi apa saja yang diketahui di soal. Oke, di sini disebutkan bahwa ini ada biaya yang diperlukan. Ya, biaya itu notasinya B itu sebesar Rp800. Terus ada variansi. Variansi itu sigma kuadrat sebesar 486. Terus dikatakan bahwa tanpa cadangan kas minimal. Cadangan kas minimal atau batas bawahnya itu sama dengan 0. Lalu diketahui bahwa suku bunga deposito ialah sebesar 7,2 per tahun. Ini per tahun ya bunganya. Harus kita rubah menjadi harian, suku bunga harian. Sehingga suku bunga tahunan ini kita bagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kita asumsikan dalam 1 tahun itu terdapat 360 hari. Terus di sini tadi disebutkan bahwa pola pengeluaran kas dari usaha tersebut relatif berfluktuasi, jadi arus kasnya itu berfluktuatif. Sehingga jawaban yang untuk poin yang pertama, yang A, model apakah yang sesuai? Rekan-rekan perlu ingat kembali di teorinya, kalau misalnya arus kasnya itu cenderung berfluktuatif, maka metode atau model yang sesuai ialah model kontrol limit, ya. Sehingga dengan kita sudah memilih metode yang pas, model yang pas, itu akan berpengaruh pada soal yang B untuk mencari jumlah saldo kas optimal yang sebaiknya dimiliki. Saldo kas optimal atau kalau misalnya di model CLM atau kontrol limit model itu dinotasikan dengan RP, di mana RP rumusnya ialah 3 kali B kali sigma kuadrat per 4I akar pangkat 3 ditambah LL. Oke, kita masukkan 3 dikali B, B-nya 800, dikali sigma kuadrat 486.000, dibagi 4 kali 0,02% di akar pangkat 3, ditambah dengan LL-nya. Karena tadi tanpa cadangan kas minimum atau batas bawahnya sama dengan 0, kita masukkan semuanya. Oke, jadi diperoleh saldo kas optimalnya itu sebesar Rp11.339,29. Ini ialah RP-nya atau
saldo kas optimalnya. Kalau misalnya RP-nya sudah diketahui, kita baru bisa menjawab nih apa yang harus kita lakukan kalau misalnya saldo kas yang dimiliki itu sebesar 250.000. Maka kalau misalnya saldo yang dimiliki itu lebih besar daripada saldo kas optimal, maka sebaiknya yang harus dilakukan ialah paman membeli sekuritas. Ya, kalau misalnya saldo yang dimiliki itu lebih besar daripada saldo kas optimal, itu opsi yang terbaik ialah membeli sekuritas. Berapa banyak besarnya kita membeli itu ialah selisih dari saldo kas yang dimiliki dikurangi dengan saldo kas optimal. Sehingga untuk yang poin C, apabila saldo kas yang dimiliki sebesar 250.000, maka sebaiknya paman membeli sekuritas sebesar 238.660,71 rupiah. Oke, ini untuk soal yang pertama, yang manajemen kas sudah selesai. Lanjut ke soal yang kedua mengenai manajemen piutang dagang. Ya, mengenai manajemen piutang dagang. Di sini soalnya lumayan panjang, tapi nggak apa-apa kita baca satu persatu sambil kita telaah informasi apa saja yang diketahui di soal. Oke. PT Elang Sejahtera menjual barang hasil produksi berupa furniture yang ditujukan untuk kalangan perkantoran, di mana semua pelanggannya membayar secara tunai. Hasil penjualan kotor menunjukkan angka 1M 25 juta, di mana sebesar 60% merupakan total biaya dan sisanya merupakan keuntungan. Oke, langsung kita catat. Penjualan kotornya 1M 25 juta, terus biayanya itu 60%, sehingga kita ngitung total biayanya itu 60% dikali penjualan, terus sisanya 40% dikali penjualan itu merupakan keuntungannya. Oke, terus lanjut. Baru-baru ini perusahaan berencana mengubah kebijakan penjualannya menjadi secara kredit dengan syarat N/45. Jadi di sini perubahannya ialah yang semula penjualannya itu tunai dirubah menjadi kredit. Dengan syarat kreditnya itu paling lama jatuh temponya 45 hari. Yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan menjadi 1M 800 juta per tahun. Sehingga kita catat penjualan barunya 1,8 M. Di samping itu, perusahaan juga menawarkan tambahan diskon dengan syarat 2/10 net 30. Jadi kalau misalnya pembeli itu membayar ataupun melunasi piutangnya dalam jangka waktu kurang dari sama dengan 10 hari, dia dapat diskon 2%. Kita tulis diskon 2%. Lalu kita lanjutkan, diprediksi dengan adanya perubahan baru tersebut sebanyak 70% konsumen akan membayar pada hari ke-10. Artinya ada 70% konsumen bakalan dapat diskon sebesar 2%. Oke. Dan sisanya pada hari ke-30. Kalau yang hari ke-30 dia nggak dapat diskon 2%. Tingkat keuntungan yang disyaratkan untuk membiayai piutang itu sebesar 18%. Kita tulis 18%. Jumlah hari kerja dalam 1 tahun ialah 320 hari. Pertanyaannya, tentukan apakah perubahan kebijakan penjualan dari tunai menjadi kredit layak untuk diterapkan? Jika iya, sebaiknya apakah perusahaan perlu menawarkan diskon dalam kebijakan kreditnya. Jadi di sini ada 2 step ya. Oke, jadi di soal yang kedua ini itu ada 2 kasus. Yang pertama itu perubahan kebijakan penjualan tunai ke kredit. Lalu yang kedua itu kebijakan pemberian diskon. Jadi ada 2 case yang harus kita analisis. Oke, yang pertama dulu yang perubahan kebijakan dari penjualan kredit ke tunai. Itu kita hitung dulu manfaatnya. Manfaat itu yang pertama kita hitung tambahan keuntungan. Oke. Tambahan keuntungan itu kita cari dari persentase keuntungan 40% dikali dengan selisih penjualan baru dikurangi penjualan lama. Oke.
Ini penjualan kotor yang lama. Oke, jadi ketemu ini 40% dikali 1,8 M dikurangi 1 M 25 juta, dapatnya 310 juta. Ini adalah manfaat kotornya sebelum kita kurangi sama pengorbanan yang harus kita keluarkan kalau misalnya kita mengubah kebijakannya menjadi kredit. Karena kita mengubahnya menjadi kredit, pasti kalau misalnya kita melakukan penjualan secara kredit itu muncullah akun yang namanya piutang. Kita harus hitung perputaran piutangnya berapa. Nah, perputaran piutang itu ialah kita cari dengan cara membagi jumlah hari kerja dalam setahun dibagi sama syarat kreditnya. 320 dibagi sama 45. Didapatlah perputaran piutangnya 7,1. Setelah itu kita cari rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu diperoleh dengan cara menghitung berapa besarnya nilai penjualan baru dibagi sama perputaran piutang. Dapatlah rata-rata piutangnya Rp253.125.000. Setelah sudah ketemu, kita cari dana yang digunakan atau yang diperlukan untuk membiayai piutang. Itu sebesar dana untuk membiayai itu berarti prosentasenya sama dengan total biaya sebesar 60%. Kalau di sini kan penjualan kotornya yang lama itu segini, biayanya udah ketemu. Nah, kita harus nyari. Kalau misalnya nih piutangnya sekian, nah kira-kira dananya, biayanya tuh berapa buat ngebiayain piutang. Nah, itu persentasenya sama 60%. Sehingga untuk dana membiayai piutang itu 60% kita kalikan dengan piutangnya. Dapatnya 151.875.000. Habis itu kita juga cari biaya dana yang ditanggung. Jadi selain besarnya dana, dananya itu butuh biaya berapa sih buat kita memperoleh dana itu? Itu dengan cara mengalihkan dana yang digunakan untuk membiayai piutang dikali dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. Ketemulah 27.337.500. Di situ kita cari manfaat bersihnya dengan mencari selisih tambahan keuntungan sama biaya dana yang ditanggung. Ketemu manfaat bersihnya nilainya positif sebesar 282.662.500. Sehingga untuk kasus yang pertama, untuk perubahan kebijakan dari penjualan tunai ke kredit itu kita simpulkan layak untuk dilakukan karena kita mendapat manfaat bersih nilainya positif dan cukup besar nominalnya sebesar Rp282.662.500. Nah, setelah kita udah bisa menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan tunai ke kredit itu layak, kita telaah lagi apakah pemberian diskon itu layak untuk kita terapkan. Nah, ini adalah penyelesaian kasus yang kedua, kita hitung rata-rata periode pembayaran piutang. Tadi disebutkan bahwa 70% dari konsumen itu membayar di hari ke-10, sisanya di hari ke-30. Sehingga untuk mencari rata-rata periode pembayaran piutang itu dicari dengan cara 70 dikali 10 hari, ditambah sisanya 100 kurangi 70 itu 30% dikali 30 hari. Ketemu rata-rata periode pembayaran piutang itu 16 hari. Terus kita cari perputaran piutangnya, itu hari kerja dalam setahun dibagi rata-rata periode pembayaran piutang, dapat perputaran piutangnya itu 20 kali. Habis itu kita cari rata-rata piutang. Rata-rata piutang itu dicari dengan cara penjualan baru 1,8 M dibagi sama perputaran piutangnya berapa kali. Ketemulah rata-rata piutangnya itu 90 juta. Dari 90 juta, kita cari yang namanya dana yang diperlukan untuk membiayai piutang. Ini rata-rata dana atau dana yang digunakan untuk membiayai piutang. Nah, tadi biayanya itu berapa sih? 60% kan prosentasenya. Sehingga buat mencari dana yang diperlukan untuk membiayai piutang itu 60% dari piutangnya sendiri. 60 dikali 90 juta dapatnya 54 juta. Terus kita analisis kan
Semula itu dana yang digunakan untuk membiayai piutang itu 151.875.000, tapi di sini itu dana yang diperlukan hanya 54 juta, sehingga itu ada penurunan biaya. Berapa besarnya? Itu dengan cara nih, kita cari selisih antara dana awal yang digunakan untuk membiayai piutang, dikurangi sama yang sekarang, dikali sama tingkat keuntungannya. Sehingga untuk penurunan biaya dana itu sebesar 17.617.500. Manfaatnya kita memperoleh penurunan biaya sebesar 17.617.500, tapi kita juga melakukan pengorbanan sebesar diskon yang diberikan. Tadi kan diskonnya 2%. 2% itu dari total penjualannya 1,8 M. Terus yang dapat diskon itu ada 70% orang. Jadi kita kalikan 2% dikali 70% dikali 1,8 M. Dapatnya 25.200.000. Kita cari selisihnya sehingga dapat manfaat bersihnya nilainya negatif 7.582.500. Karena nilainya ini negatif, maka manfaat bersihnya itu dia negatif dong. Kalau misalnya negatif itu tidak layak buat diterapkan, sehingga penerapan kebijakan pemberian diskon itu enggak dianjurkan untuk diterapkan atau diimplementasikan karena nilai manfaatnya bersih itu nilainya negatif. Gitu ya rekan-rekan. Oke, nomor 2 sudah clear. Kita lanjut ke yang nomor 3 mengenai kebijakan dividen. Oke, nomor 3 kebijakan dividen. Saham PT ABC mempunyai harga pasar saat ini sebesar Rp2.000. Oke, jadi kita tulis P0-nya Rp2.000. Jumlah lembar saham yang beredar itu sebanyak 1.500.000 lembar. Jumlah saham yang beredar 1.500.000 lembar. Struktur modal perusahaan raja per 31 Desember sebagai berikut. Oke, saham biasa dengan nilai nominalnya per lembar itu 1.500. Agio, laba ditahan, sama total ekuitas. Oke, di sini udah Mbak salin ya. Nah, dari nilai saham biasa ini, nilai nominalnya kan 1.500, jumlah lembar sahamnya ini. Kita buktikan apakah sesuai. Nah, untuk mencari lembar sahamnya itu sama dengan ini saham biasa dibagi dengan nilai nominal. Dapatnya 1.500 lembar, sama kayak informasi di awal. Oke, terus di soal itu disebutkan A, jika perusahaan membagi dividen saham sebesar 10%, berapa lembar saham yang dibagikan dan berapa total dividen saham dalam rupiah. Nah, ini yang A itu 10%, terus yang ditanyain berapa lembar, terus berapa nilainya. Tadi diketahui di soal di awal bahwa jumlah saham yang beredar itu sudah ada 1.500.000 lembar. Nah, dividen yang dibagikan itu sebesar 10%, sehingga nyari berapa lembarnya itu tinggal ngaliin 10% dikali sama jumlah saham yang sudah beredar. Dapatnya 150.000 lembar. Kalau misalnya kita mau tahu berapa nilai saham dalam rupiah, itu tinggal kita kalikan. Berapa sih harga pasarnya dikalikan sama jumlah lembarnya. 2.000 dikali 150.000. Dapatnya 300 juta rupiah. Terus pertanyaan yang B, bagaimanakah perubahan modal perusahaan setelah pembagian dividen saham? Perlu rekan-rekan ingat, kalau misalnya perusahaan itu membagikan dividen dalam bentuk saham, nanti total ekuitasnya itu bakalan tetap, yang berubah hanya strukturnya, proporsinya saja ya. Mari kita buktikan di perubahan struktur modal. Oke, di sini untuk nilai saham biasa itu kita cari dengan cara jumlah lembar saham yang sudah beredar ditambah jumlah lembar saham dividen yang baru dikalikan nilai nominalnya. Oke, ketemu saham biasanya sebesar 2M 475 juta. Oke, awalnya 2M 250 juta. Oke. Habis itu Agio.
Agio itu diperoleh dari kita cari selisih antara harga pasar sama nilai nominal dikalikan dengan jumlah lembar saham dividen yang baru ditambah sama agio yang lama. Jadi 2.000 dikurangi 1.500 dikali 150.000 lembar ditambah 100 juta. Diperolehlah agio yang baru itu sebesar 175 juta. Nah, nilai laba ditahannya itu ialah selisih antara nilai laba ditahan yang lama dikurangi sama total dividen yang dibagikan. Nilai dividen yang dibagikan 650 juta dikurangi 300 juta. Diperoleh laba ditahannya 350 juta. Kita jumlahkan, ketemulah total ekuitasnya sebesar 3 juta. Sama seperti yang awal. Total ekuitasnya 3M, 3M bukan 3 juta. Yang berbeda adalah strukturnya, proporsinya di saham biasa, agio sama laba ditahan. Oke. Lalu pertanyaan yang ketiga atau yang kecil, bagaimana perusahaan membagi dividen saham? Perusahaan membagikan dividen saham itu sesuai dengan proporsi kepemilikan dari investor. Jadi misal investor si A itu sudah megang sebesar dari 1.500.000 yang beredar itu dia sudah megang ada 100.000 lembar saham. Berarti dia dapat dividennya itu 10% kali yang dia pegang. Kali kepemilikannya dia. 10% dikali 100 lembar saham. Dapatlah 10.000 lembar saham. Bagaimana proporsi kepemilikan pemegang saham setelah dilakukannya dividen saham? Karena dividen sahamnya itu besarnya 10% itu sama untuk semuanya, jadi proporsi kepemilikan setelah pembagian dividen saham itu bakalan tetap sama, nggak berubah. Hanya lembar sahamnya aja yang makin banyak. Itu ya, itu adalah soal yang ketiga mengenai kebijakan dividen. Kita langsung lanjutkan ke soal yang keempat, ini soal teori, yaitu menurut jenisnya ada berapa cara penggabungan perusahaan, jelaskan dan berikan contoh masing-masing yang melakukan penggabungan. Oke, menurut jenisnya terdapat 5 macam cara penggabungan perusahaan, yakni yang pertama, merger horizontal terjadi jika perusahaan bergabung pada perusahaan dalam industri yang sama. Contohnya penggabungan antara Coca-Cola dan divisi minuman Pepsi. Yang kedua, merger vertikal terjadi ketika perusahaan bergabung dengan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa yang berbeda. Contohnya perusahaan mobil yang bergabung dengan pemasok suku cadang. Yang ketiga, merger konglomerat terjadi ketika perusahaan Anda digabungkan dengan perusahaan yang terlibat dalam aktivitas bisnis, tetapi sama sekali tidak terkait. Contohnya penggabungan antara Walt Disney Company dengan American Broadcasting Company. Terus yang keempat, itu merger perluasan pasar terjadi jika perusahaan bergabung dengan perusahaan merger yang memiliki produk atau jasa yang sama tetapi berjalan di pasar yang terpisah. Contohnya ialah Bank Mandiri Tbk yang merupakan perusahaan hasil penggabungan dari beberapa perusahaan seperti Bapindo, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Dagang Negara. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu merger perluasan produk. Terjadi ketika ada penggabungan perusahaan yang berbisnis dengan produk yang saling terkait dan beroperasi di pasar yang sama. Contohnya ialah merger perluasan produk yaitu akuisisi Mobilink Telecom Incorporate dengan atau oleh Broadcom. Oke. Jadi itu ialah pembahasan latihan soal UAS untuk mata kuliah manajemen keuangan. Semoga pembahasan ini dapat membantu rekan-rekan untuk belajar dan mempersiapkan UAS. Semoga lancar dan sukses untuk ujiannya dan semoga mendapatkan nilai yang diinginkan sesuai dengan usahanya. Cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.